Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets dalam review singkat Peripherals, yaitu kita ngebahas artis 9 punya Steel Series kali ini. Dimana sebenarnya barang ini tuh dari list dari tahun lalu ada kali, jadi gue juga bingung kalau kalian masih ngeklik video ini, tapi mungkin kalian perlu referensi tambahan untuk headset gaming. Kita akan bahas aja karena harganya juga cukup lumayan dan mungkin kalian kepo kenapa harganya bisa sampai 2 jutaan bahkan mau menyentuh 3 jutaan. Oke? Di sini artis 9-nya pertama gue akan ngasih tahu kalau dia itu nggak punya customability sebaik artis-artis lainnya, karena kan biasanya di bagian kanan tuh dia bisa bisa dibuka dan diganti plate-nya. Tapi bagian atas dia tetap bisa diganti kalau kalian mau sesuaikan dengan desain kalian, dan di sini warnanya cuman ada warna hitam. Terus di sini untuk headsetnya sendiri dia itu emang dibikin untuk bisa digunakan di berbagai platform. Jadi dia itu kan pernah ngerilis yang namanya Artis 9X untuk Xbox. Nah di sini dia ngerilis itu dengan dongle USB segede gabet begini. Itu karena bisa digunakan untuk PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, dan dia juga punya Bluetooth connection. Itu untuk ke mobile dan PC. Dan tentu aja ini juga bisa digunakan untuk laptop dan PC dan segala macamnya. Cuman emang buat gue pribadi agak ganggu karena gede banget dan dongle-nya itu kayak kelihatan kalau ini tuh jadul banget. Bahkan kita bisa ngomong seberapa jadul dia, di mana koneksinya sendiri itu masih menggunakan micro USB, di mana mostly sekarang barang-barang udah Type-C. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin headsetnya sendiri, Artis 9 adalah sebuah lini yang bisa dibilang paling aman dari Steel Series. Dia emang didesain untuk bisa digunakan di berbagai macam kepala, dan dia itu nggak retractable sama sekali. Jadi itu udah fix di bagian sini. Dan kalian ngaturnya itu dari bagian headbandnya sendiri. Jadi mau lebih sempit atau lebih lebar ya, itu bisa diatur, bisa tarik dan bisa lepas lagi, kan? Jatuh. Nah untuk si Artis 9 ini build quality-nya udah oke banget, atasnya metal dan bisa bilang lebih bagus sedikit dibandingkan Steel Series Artis Prime. Ini bisa go full wireless dengan delay yang nggak noticeable buat main game dan nonton. Terus untuk koneksi, untuk jaraknya juga oke banget. Gue bisa turun ke bawah tanpa ada masalah sama sekali. Dan karena dia emang dibuat sebagai sebuah headset yang bisa digunakan dimanapun, untuk masalah konektivitas, bukan konektivitas, tapi kontrolnya itu semua udah lengkap dari bagian headset sendiri. Jadi kalian bisa lihat volume wheel di sini, ada mute button, ada Bluetooth, terus ada power, ada micro USB untuk ngecas 3.5, terus ada biasa game and chat mode, dan juga ada mic yang retractable. Dimana untuk barang yang satu ini tuh nyaman dan bisa swivel segini doang. Jadi somehow walaupun dia dibuat untuk multi-platform dan bisa dibawa kemana-mana, agak susah untuk bawanya karena dia nggak bisa dimasukin ke dalam, nggak bisa dilipat ke dalam. Jadi agak makan space aja di di dalam tas kalian. Terus untuk suaranya sendiri untuk headset yang satu ini sangat noticeable dan ini cukup menarik karena kalau kita ngomongin headset gaming biasanya sangat-sangat identik dengan namanya bass. Tapi di sini bassnya itu somehow kurang punch, jadi nggak ada punch sama sekali. Mid-nya itu oke banget, high-nya ya kita bisa bilang standar. Untuk separasi dari setiap instrumennya bisa didengar dengan baik, soundstage-nya not too big, tapi masih oke. Terus isolasi suaranya sendiri juga masih kurang oke. Kalau kalian dengerin full volume, otomatis dia bisa bocor keluar. Dan kalau nggak di max volume, itu otomatis suara dari luar juga bisa masuk ke dalam. Software sendiri, Steel Series GG, di mana kalian bisa atur masalah audio, dan juga setting untuk masalah power on dan segala macamnya. Audio sendiri ada pilihan untuk DTS, untuk Virtual 7.1, ada equalizer yang manual, di mana bagian bass yang gue drag untuk bass boost, itu juga nggak ngebantu masalah punch dari si bass ini. Terus dia juga punya side tone, di mana kalian tuh bisa ngedengar dari mic ini sendiri buat kayak ngedengar surrounding kalian biar lebih aware kalau ada orang yang lagi ngomong dan segala macamnya. Terus untuk masalah pengetesan mic-nya sendiri mungkin nanti akan gue lakukan di B-roll terpisah karena agak susah kalau ada dongle dan gue harus bawa laptop lagi naruh ke sini. Ya nanti bisa langsung dicoba aja suara dari mic-nya sendiri. Oke, ini adalah suara dari Steel Series Artis 9 Wireless dengan sedikit background sound dari Jochan di sebelah kiri. Terus ada William lagi teriak, terus nggak usah 2 kali sih. Ini di 80 dB, jadi kalian bisa denger lah kira-kira kalau kalian lagi Discordan gitu kan di sebelah teman-teman kalian. Terus kalau Discordan biasa ada yang suara-suara nge-vape gitu kan kayak. Nah itu bisa jadi referensi juga buat kalian ya. Ada yang mau teriak-teriak di belakang? Nah kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih untuk tes sound Steel Series Artis 9 Wireless.
Harganya sih seharga di sekitar 2,8 kalau gue nggak salah inget, dan actually karena ini juga bukan sebuah barang yang baru juga, agak susah buat gue pribadi untuk ngerekomendasiin headset ini. Tapi kalau kalian emang nyari headset ini cuman sekedar untuk urusan bisa dipakai di PC, PS4, Nintendo Switch-nya dock kan, bisa dongle, sekarang bisa Bluetooth, mobile, dan juga smartphone, bahkan bisa digunakan juga sebenarnya di Xbox. Jadi ya actually multi-platform lah tipenya. Cuman baik lagi kalau ngelihat harganya agak susah, tapi kalau ngelihat dari build quality dan comfortnya, actually artis never miss aja sih. Kalau mic quality-nya sendiri itu cukup standar sih, tapi nanti kalian coba denger aja. Oke, itu aja review singkat dari SteelSeries Arctis 9 wireless ini. Seperti biasa, jangan lupa bye bye guys.